Welcome. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku sore itu. Akan tetapi, tiba-tiba bosku memanggilku untuk datang ke kantornya. Sisa setengah jam yang bisa kugunakan untuk beristirahat itu harus terbuang begitu saja. Tapi itu tak mengapa. Mungkin saja bosku ingin memberikanku bonus. Sesampainya di sana, aku pun mengetuk pintu. "Permisi Pak, ini saya, Bagus," kataku. Tak lama, bosku menyahut dan segera menyuruhku masuk. Sebelumnya aku belum pernah memasuki kantor milik bosku ini. Namun aku pernah mendengar sebuah rumor kalau di pojok ruangan yang selalu ada dupanya yang dinyalakan. Saat aku masuk, ternyata desas-desus itu benar. Bau dupa semerbak menghinggapi hidungku. Tak hanya dupa, aku pun sempat melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di sebelah dupa. Tidak ingin berprasangka yang macam-macam, aku pun langsung duduk. "Gus, setelah ini kamu ikut Bapak ya ke rumah. Ada barang yang harus diangkut ke pabrik besok. Pak Burhan sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya," kata Pak Bos. "Baik Pak," balasku sopan untuk menunjukkan sikap karyawan yang baik. Aku lalu menunggu Pak Bos untuk menandatangani beberapa berkas. Setelah selesai, aku langsung membuntutinya dari belakang untuk menuju mobilnya. Saat aku menaiki kursi penumpang, entah kenapa bau yang ada di ruangannya tadi sama persis dengan bau yang ada di mobil itu. Sebegitu enaknya kah bau dupa ini sampai harus ditaruh di mana-mana? Batinku. Meski kali ini baunya tidak terlalu menyengat, tapi tetap saja bau itu tidak membuatku merasa nyaman. Pak Bos langsung menginjak pedal dan aku pun hanya terdiam sepanjang perjalanan. Begitu pula dengan Pak Bos. Beliau diam begitu saja. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Pak Bos. Rumah itu besar, bertingkat 2, dan kelihatannya sangat mewah.
Saat ini aku menerka-nerka, apakah selera Pak Bos memang sedikit berbeda dengan yang lain. Pasalnya, rumah besar tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, melainkan hanya diberi lampu yang sudah redup. Seruan Pak Bos kemudian membuyarkan lamunanku. "Gus, ayo sini, masuk," katanya. Aku lalu mengikutinya dari belakang. "Duduk saja dulu di sini. Saya mau memanggil karyawan yang bertugas," kata Pak Bos. Ia lalu pergi ke dalam rumah sambil berteriak kepada pembantunya untuk mengambilkanku air minum. Aku menuruti kata-katanya dan duduk di sofa. Setelah itu, aku ternyata baru sadar kalau rumah itu juga bau dupa. Mungkin karena dari tadi aku selalu menciumnya, jadi hidungku sudah beradaptasi dan dengan bau tersebut. Atau bisa jadi bau dupa di kantor Pak Bos dan mobilnya tadi masih membekas di hidung sehingga aku masih menciumnya sampai sekarang. Entahlah. Saat aku sedang menunggu, aku bertemu seorang anak perempuan yang dibawa pembantu Pak Bos setelah memberiku minum. Kelihatannya sih seperti anak Pak Bos. Namun anehnya, anak itu tidaklah seperti anak normal. Ia berada di atas kursi roda, sedangkan kedua telapak tangannya seperti tertekuk di atas. Kepalanya miring dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan air liur. Akan tetapi, meski kelihatannya tidak berdaya, anak itu memakai baju yang kelihatannya mahal. Sementara di tangannya ada banyak gelang emas. Ada rumor yang mengatakan kalau memang ada anak cacat di rumah Pak Bos. Katanya anak itu sengaja dimanjakan karena tuntutan pesugihan. Rumor ini semakin dilebih-lebihkan setelah mengetahui ada dupa di ruangan Pak Bos. Tapi setelah melihat anak itu secara langsung, aku malah menjadi prihatin. Orang-orang itu ngawur. Bosnya diberi cobaan begini, kok malah dirumorkan yang tidak-tidak, gumamku dalam hati. Lama menunggu karyawan lainnya, aku jadi ingin kencing. Sementara itu, Pak Bos juga tak kunjung menemuiku di ruang tamu. Aku lalu memutuskan bertanya letak kamar mandi kepada pengasuh anak itu. "Lurus saja, setelah itu belok kanan, ada pintu di sebelah dapur. Nah, itu kamar mandinya, Mas," katanya. Lalu aku buru-buru menuju kamar mandi karena sudah tak tahan lagi. Namun saat aku melewati sebuah pintu kamar, aku mendengar sayup-sayup suara Pak Bos yang sepertinya sedang membicarakanku. "Tenang saja, Ma, aku sudah bawa bagus. Aku sudah mengecek weton dia. Ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di depan, Ma,"
Setelah ini tinggal kita eksekusi saja. Samar-samar Pak Bos berkata kepada istrinya. Mendengar itu, aku tidak jadi kebelet kencing. Entah apa yang dimaksud eksekusi itu, tapi perasaanku benar-benar tidak enak. Tanpa pikir panjang, aku lalu bergegas keluar dari rumah itu. Namun aku dicegat pembantu yang memberitahu jalan ke kamar mandi tadi. Mas, mau kemana? Tanyanya dengan raut khawatir. Mau ngerokok sebentar mbak, jawabku berbohong. Aku takut pembantu itu juga bersekongkol dengan Pak Bos, sehingga aku terpaksa berkata demikian supaya aku aman. Aku lalu berjalan hingga sampai di sebuah halte bus. Aku lalu pulang ke rumah dengan hati yang tak karuan. Ternyata rumor Pak Bos yang menggunakan pesugihan ternyata benar adanya. Sejak saat itu aku langsung mengundurkan diri dari kantor tanpa meminta persetujuan Pak Bos. Aku tidak ingin diincar sebagai tumbalnya lagi. Demikian cerita misteri hampir menjadi tumbal Bos. Sekian dan terima kasih.